Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Uci Reza Oktaviani, NIM 1817201042 dari kelas 3 PSD. Video ini dibuat guna memenuhi tugas untuk ujian tengah semester Tafsir dan Hadis Ekonomi dengan dosen pengampu Pak Ubaidillah SEMEI. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai etika konsumsi Islam. Untuk selengkapnya, enjoy watching. Konsumsi secara umum merupakan salah satu kegiatan memanfaatkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan konsumsi dalam Islam memiliki pengertian yang sama, hanya saja berbeda pada prinsip yang melingkupinya. Konsumsi Islam mengajarkan kita untuk bisa membatasi tingkat konsumsi kita dengan cara membatasi utilitas atau kepuasan. Poin penting dalam konsumsi Islam sendiri yaitu tidak boleh boros atau berlebihan terhadap sesuatu termasuk dalam konsumsi. Contoh sikap boros seperti mengeluarkan harta benda yang tidak ada gunanya, boros dalam memanfaatkan uang dan waktu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti mengkonsumsi rokok setiap hari, di mana itu dapat membahayakan diri kita sendiri dan termasuk menghambur-hamburkan uang. Seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Pada Quran Surat Al-Isra ayat 26 itu menjelaskan tentang bagaimana kita harus menjaga hablum minanas kita dengan cara berbagi dengan keluarga kita sendiri, tetangga kita sendiri, dan terlebih mereka yang sangat butuh bantuan kita. Dan pada akhir ayat 26 dikatakan bahwa kita dilarang untuk bersikap boros terhadap harta kita atau kita dianjurkan untuk mengkonsumsi barang atau jasa secara tidak berlebihan. Karena sesungguhnya sikap boros atau tabzir termasuk saudaranya syaiton, dan ini menjadi penegasan pada ayat 27 bahwa sikap tabzir atau boros itu buruk karena membuat manusia menjadi kufur nikmat yang telah diberikan kepada Allah, tetapi tidak ingat akan sesama yang membutuhkan. Sebagai contoh, apabila kita punya uang banyak dan mampu membeli makanan yang enak, halal, padahal ada orang miskin yang tidak mampu makan makanan yang kita beli. Apalagi orang miskin tersebut lihat kamu makan enak. Dari gambaran tersebut, terdapat maslahat atau titik tengah, yaitu bahwasanya kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri karena masih ada orang lain yang membutuhkan kita. Lalu ada contoh lain, dan ini berkaitan dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi di masa pandemi, di mana sektor ekonomi itu menjadi salah satu dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Banyak orang yang dirumahkan atau di PHK dari pekerjaannya. Banyak pedagang yang terpaksa menutup usahanya untuk sementara waktu. Bahkan ada yang sampai usahanya tuh gulung tikar. Nah, di kondisi seperti ini, kita harus bisa pintar-pintar dalam mengatur keuangan untuk tidak boros, agar bisa menjaga kelangsungan hidup kita. Karena taraf hidup yang semakin modern, itu semakin mahal. Lalu, apabila kita punya rezeki yang lebih, jangan lupa untuk berbagi. Caranya itu bisa dengan cara infak, sodaqoh, zakat, dan lain-lain.
Ada satu pesan dari ayah saya yang saya ingat, bahwasanya apabila kita hidup untuk mengejar akhirat, maka kamu gak usah takut, karena dunia yang kamu singgahi itu akan mengejar kamu, dan itu semua sudah direncanakan oleh yang memiliki alam semesta dan Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video pembahasan kali ini mengenai etika konsumsi Islam. Semoga video pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman dapat memetik setiap poin yang ada sehingga dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Pesan saya, teman-teman jangan pernah lupa, jangan pernah takut, dan jangan pernah ragu untuk sharing kebaikan kepada sesama karena sejatinya kita adalah makhluk sosial. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.